YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buntasya Family. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini, Bunda Tasya nggak sendirian. Nanti akan ada suami aku yang akan nemenin aku. Jadi dia akan menceritakan pengalamannya dia waktu berada di ICU saat terpapar COVID-19. Tonton terus videonya sampai habis ya. Hai, balik lagi. Halo. Sekarang udah ada suami aku di sini. Ayah sapa teman-teman YouTube aku dulu. Halo teman-teman YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang beda ya dari aku. Aku pakai kacamata. Soalnya aku mau baca-bacain pertanyaan mesti pakai kacamata dulu. Ayo udah siap belum? Siap lahir batin. Jadi suami aku akan cerita nih sekarang pengalaman dia waktu dia berada di ICU saat dia terpapar COVID-19. Jadi ayah, waktu kamu sama dokter didiagnosa harus masuk ke ruang ICU itu gara-gara apa? Sebelumnya aku udah pernah cerita sih, tapi mungkin dari versi kamu sekarang yang cerita. Oke. Mungkin ketika dokter melakukan diagnosa si pasien harus dirawat di ruang ICU, pasti sudah melewati beberapa tahapan dan pemeriksaan yang intensif. Jadi pertama kali ketika aku masuk ke rumah sakit dan menerima pengobatan dari dokter, itu pada saat hari ketiga kalau nggak salah itu aku sudah menerima pengobatan secara plasma konvalesen. Pada saat itu saturasi aku di kisaran 90-91 dengan kadar tekanan oksigen yang paling tinggi yang ada di kamar perawatan. Kalau nggak salah itu 15 liter. Jadi, dan ketika sudah menerima pengobatan plasma, hari kedua setelah menerima pengobatan plasma itu saturasi aku tuh nggak naik, Jangan tetap di tempat. 90 dan 91. Kemudian diobservasi lagi satu hari kemudian dan tetap nggak naik. Kemudian dokter menyarankan untuk dilakukan pengobatan di ruang ICU karena mungkin paru-paru aku butuh tekanan oksigen yang lebih tinggi. Oke. Itu aja sih kayaknya dasarnya. Sehingga pada saat itu ya memang saturasi aku tuh cuma di kisaran 90-91. Terus pas akhirnya dokter menyampaikan nih diagnosa yang harus dijalankan ayah harus masuk ke ruang ICU. Yang kita tahu ruang ICU itu kan ibaratnya seperti sedikit menakutkan lah. Yang pertama kali ada di pikiran ayah tuh apa sih? Pada saat itu sebenarnya mungkin hari H-1 ketika dokter kasih tahu bahwa aku akan menerima pengobatan lebih lanjut di ruang ICU, itu mungkin pada saat itu perasaannya lebih waduh, gawat juga ya karena pengobatannya harus sampai ke ruang ICU. Cuman itu cuma berlangsung sebentar. Setelah itu aku lebih berpikir bahwa ya mungkin ini proses pengobatan yang harus aku tempuh, sehingga memang untuk kesembuhan aku proses inilah yang harus dijalani gitu. Itu aja sih. Jadi ya pada saat itu mungkin cuman beberapa menit pertama aja agak sedikit kaget deg-degan gitu, gitu deg-degan ya. karena harus ke ruang ICU. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi ya mungkin ini yang harus dijalani gitu. Jadi lebih pasrah aja sih. Ya mungkin dalam bayangan bahwa di ruang ICU akan banyak sekali indikator-indikator yang akan mengontrol kesehatan kita. Itu banyak kabel-kabel, banyak alat-alat, banyak pokoknya mungkin infusan di sana sini lah gitu. Tapi ya karena ini mungkin suatu tahapan ya aku lebih pasrah aja sih kayaknya. Oke. Istilahnya ayah tuh ridho untuk keadaan yang ayah hadapi, ikhlas dengan keadaan yang ayah hadapi, terus jadi ya kita jalanin aja ikhtiar untuk sembuhnya gitu ya. Benar. Jadi saat itu lebih kayak aku pengen sembuh nih karena di rumah ada anak-anak, ada istri yang memang harus tetap maksudnya aku pengen tetap sama-sama sama mereka gitu. Oke.
Terus ada ini nggak sih pikiran-pikiran buruk yang sempet terlintas gitu, misalnya yang namanya kita divonis harus masuk ruang ICU yang intensive care unit gitu, yang benar-benar ibaratnya wah gawat nih, waduh gimana nih gitu. Ada Hmm. sempet terlintas pikiran negatif nggak kalau nanti kamu mungkin makin drop atau apa gitu? Saat itu enggak sih, pokoknya saat itu cuman ingin jalanin aja tahapan pengobatannya. Ya mungkin ya itu tadi yang aku cerita sebelumnya, bahwa ini adalah tahapan yang harus aku jalani gitu untuk aku bisa sembuh. Itu aja sih. Oke. Mm-mm. Terus di hari pertama di ICU tuh rasanya gimana ya? Karena yang aku tahu kamu nggak boleh pegang handphone kan di ruang ICU itu kan? Oh iya, pada saat kita masuk ke ruang ICU, kondisinya pas saat di rumah sakit yang aku dirawat itu, aku nggak boleh pegang handphone dan harus ninggalin semua barang-barang gitu kan. Barang-barang mungkin aku titipin aja ke pihak rumah sakit, dan termasuk handphone, dompet segala macam itu di sana. Kemudian juga harus pakai baju rumah sakit yang pasti, dan harus pakai kateter karena benar-benar pada saat di ruang ICU itu kita posisinya berbaring aja sih. Ya, Nggak bisa melakukan apa-apa ya ya? itu aja sih sebenarnya yang dikhawatirkan, bukan di ruang ICU-nya, tapi yang dikhawatirkan bahwa kitanya sendiri tuh akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang jelas cuman yang kitanya harus harus ngikutin apa namanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk proses kesembuhan kita sih. Termasuk nggak boleh pegang handphone itu salah satunya ya, biar bisa istirahat total gitu. Iya benar, bahwa itu apa namanya berpengaruh sekali sih, karena saat ini kan ya kita sangat bergantung pada handphone. Tapi dengan pada saat di ruang ICU itu ya kita tidak bisa pegang handphone sama sekali gitu. Bagus, malah jadi nggak bisa lihat-lihat sosial media ya Ya, ayah ya. dan cuman mungkin kita bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga, boleh pinjam handphone pihak rumah sakit 1 kali sehari. Jadi itu yang pokoknya setiap 1 kali sehari itu aku update kondisi aku ke istri gitu. Dan aku juga mungkin untuk backup istriku sebelum masuk ke ICU, aku kirimin beberapa nomor-nomor penting, sehingga jika terjadi apa-apa istriku ada yang bisa dihubungin gitu. Nah itu bikin aku deg-degan teman-teman YouTube. Terus Han, kamu kan di ruang ICU itu kan otomatis perawat-perawatnya itu kan dia 24 jam ya ada di ruang ICU itu. Mereka gimana sih kalau misalnya melakukan perawatan kepada pasien-pasien ICU itu seperti apa sih? Karena kan kalau di ruang perawatan biasa itu kan paling perawat-perawatnya itu cuman masuk sehari 3-4 kali ganti infus atau ngasih obat atau cek tensi darah, saturasi oksigen gitu kan. Kalau misalnya di ICU sendiri gimana sayang? Kalau di ICU sendiri, kebetulan aku dapat ruang ICU itu persis di depan eh, para perawat tersebut ngumpul. Jadi tempat mereka, home base-nya mereka lah di ruang ICU itu. Jadi mereka bisa ngelihat aku anytime gitu. Dan secara rutin mereka memang setiap 1 jam sekali kontrol kondisi aku. Walaupun mungkin nggak berinteraksi, dia bisa melihat dari layar-layar indikator yang ada di alat-alat yang ada di ruang ICU. Termasuk mungkin mereka cek tekanan oksigennya, cek juga indikator lain yang berhubungan misalkan tekanan darah, karena aku ada komorbid darah tinggi. Jadi tekanan darah itu wajib dimonitor di dalam posisi aku ini saat itu ya. Mereka ini nggak sih kayak misalnya memberikan kamu semangat atau encourage untuk sembuh gitu misalnya? Oh iya pasti, karena aku masih ingat banget tuh ada dua, pokoknya di sana itu ada dua perawat laki-laki yang kebagian juga ngerawat aku. Jadi mereka itu sangat care. Mereka juga kasih motivasi. Pertama adalah kasih motivasi itu adalah jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat. Jadi posisi apapun kita harus tetap menjalankan ibadah. Kemudian banyak-banyak bersyukur. Mereka kasih tahu ke aku
banyak kondisi-kondisi pasien di tempat lain atau pada saat itu yang memang kondisinya lebih parah dari aku. Mungkin misalkan kayak kalau aku kan mungkin pasti bisa pakai nafasnya pakai selang biasa. Mungkin ada juga yang sudah pakai apa namanya kan? Ventilator. Pakai ventilator. Yang itu mungkin akan susah sekali. Juga makannya pada saat itu aku bisa makan seperti biasa, tinggal copot selang oksigennya sebentar, kemudian bisa makan seperti biasa. Padahal orang-orang lain yang ada di tempat kamar ICU yang lain itu kondisinya mereka udah ada yang makannya pakai selang makanan, Jadi masukin ke makanan dalam rongga cairan mulut, ya. iya. Jadi banyak-banyak bersyukur mungkin, atau ada juga mungkin yang kondisi badannya lebih gemuk dari aku, dia bisa survive dan mungkin nggak sampai beberapa hari yang lama di ICU, cuman ada 3 atau 4 hari sudah bisa balik lagi ke ruang perawatan. Karena dia semangat Karena sembuh semangat gitu ya. sembuh, terus di encourage, dimotivasi. Terus juga ada satu lagi yang mungkin agak yang berkesan dari yang dikatakan perawat ke aku itu, mungkin kita bernazar ya. Pada saat itu bernazar, dan aku bernazar tentang sesuatu hal yang baik. Setelah sembuh berusaha untuk dipenuhi, sehingga Allah kasih jalan untuk proses kesembuhan itu sih. Oke. Terus kalau misalnya kamu mau berbagi sharing pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berbaring di rumah sakit, atau yang sedang berada di ICU karena terpapar COVID-19, ataupun yang sedang berada di ICU tapi terkena penyakit lain, kira-kira apa yang bisa kamu sharing secara spiritual untuk teman-teman YouTube? Oke, mungkin yang bisa aku share pertama adalah kita harus tetap positive thinking, bahwa kita dilarikan ke ruang ICU atau dialihkan perawatannya ke ruang ICU itu sudah melewati tahapan diagnosa oleh ahlinya, yaitu dokter dan tim medis yang ada di rumah sakit. Sehingga percayalah bahwa itu menjadi suatu tahapan yang memang harus kita jalani gitu. Dan ikhtiar untuk sembuh ya. Benar, itu adalah menjadi suatu bagian dari proses kesembuhan kita. Yang kedua, mungkin jangan tinggalkan ibadahnya. Sebagai seorang muslim ya tetap sholat, walaupun kondisinya mungkin kita nggak bisa beranjak dari tempat tidur, tapi banyak cara untuk bisa melakukan ibadah. Yang ketiga, mungkin banyak-banyak bersyukur. Mungkin pada saat itu kondisi kita memang lagi sakit, tapi yang sakitnya lebih parah dan jauh lebih susah atau lebih sengsara dari kita itu banyak gitu. Sehingga yakinlah bahwa ini bagian dari proses kesembuhan kita, bagian dari kita untuk mendekatkan diri juga sama yang di atas gitu. Jadi memang kita tuh memang sebenarnya harus bersyukur di setiap keadaan ya Ayah ya, apapun itu ya. Benar-benar kita harus banyak-banyak bersyukur sih. Alhamdulillah sekarang suami aku udah sehat, walaupun masih terapi oksigen setiap hari, pakai oksigen selama setengah jam, tapi dia sudah jauh lebih sehat, saturasinya juga sudah mulai di 96-97. Doakan kami selalu untuk sehat ya teman-teman YouTube juga semuanya sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you soon. Bye bye. Bye bye.